Selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngulik satu keterampilan yang, wah, kayaknya penting banget ya di zaman sekarang yang serba penuh gangguan ini. Sumber kita kali ini dari buku Mind in the Making. Betul, kita mau bahas keterampilan esensial yang pertama, fokus dan kontrol diri. Nah, itu dia. Pernah nggak sih Anda perhatikan kenapa ya ada orang yang kayaknya, wah, tenang banget, kita bisa fokus kerja meskipun sekitarnya lagi riweh, tapi ada juga yang gampang banget buyar fokusnya atau gampang kepancing emosi. Iya, pertanyaan bagus. Dan buku ini, sumber kita ini, punya banyak insight menarik soal itu. Ternyata ada penjelasannya loh. Oke, dan katanya nih risetnya nunjukin kalau akar keterampilan ini tuh udah ada sejak kita kecil banget, tapi efeknya bisa kebawa seumur hidup. Jadi, misi kita hari ini mau coba bongkar nih, apa sih sebenarnya fokus dan kontrol diri itu, kenapa kok bisa penting banget? Katanya malah bisa lebih penting dari IQ, bener nggak sih? Menarik kan? Dan yang paling penting, gimana caranya kita atau anak-anak di sekitar kita bisa ngelatihnya. Mungkin ingat nggak sama studi klasik yang tes marshmallow itu? Oh iya, yang anak kecil disuruh nunggu itu ya? Betul. Dikasih pilihan, mau satu marshmallow sekarang, atau kalau sabar nunggu sebentar, dapat dua. Nah, ternyata kemampuan nahan diri itu kan salah satu bentuk kontrol diri ya. Buat dapat hadiah yang lebih gede nanti, itu jadi prediktor yang kuat banget buat kesuksesan mereka ke depannya. Wah, oke. Jadi nyambung banget ya sama topik kita. Nyambung banget. Nah, sumber kita ini mengaitkan fokus dan kontrol diri ini sama fungsi eksekutif di otak. Khususnya di bagian depan, korteks prefrontal. Fungsi eksekutif itu apa lagi tuh? Berarti ini bukan cuma soal katakanlah pinter matematika atau jago ngapalin ya? Bukan cuma itu. Jauh lebih luas. Fungsi eksekutif ini, bayangin aja kayak manajernya otak kita. Dia yang bantu kita ngatur perhatian, terus kelola emosi, ngerem keinginan impulsif. Tujuannya, ya biar kita bisa mencapai apa yang kita mau. Oke, jadi kayak CEO di kepala kita gitu ya? Bisa dibilang gitu. Dan ini campuran loh antara kemampuan sosial, emosional, sama kognitif. Proses matangnya juga panjang, dari anak-anak usia prasekolah, terus berkembang sampai kita dewasa muda. Wah, lama juga ya prosesnya. Oke Beh, kalau gitu ayo kita bedah lebih dalam lagi. Fokus dan kontrol diri. Kayaknya simple, tapi kok tadi disebut ada fungsi eksekutif segala macam. Berarti lapisannya banyak dong. Buku ini ngebaginya gimana? Iya, bener. Nggak sesimpel kedengerannya. Sumber kita mecahnya jadi 4 bagian penting. Dan ini saling berkaitan satu sama lain. Oke, apa aja tuh? Pertama, ya jelas fokus itu sendiri, perhatian. Maksudnya kemampuan kita buat waspada. Terus ngarahin perhatian kita ke satu tujuan. Misalnya, bayi yang lagi usaha banget masukin sendok serel ke mulutnya. Itu kan fokus banget tuh. Iya, sampai nggak peduli sekitar ya. Nah, itu dia. Dan juga kemampuan buat jaga konsentrasi meskipun banyak gangguan. Gangguan dari luar atau bahkan dari pikiran kita sendiri. Oke, jadi nggak cuma diam memperhatiin, tapi ada tujuannya, plus ada usaha ngelawan distraksi. Sip, yang kedua? Yang kedua, namanya fleksibilitas kognitif. Ini agak keren nih. Maksudnya, kemampuan kita buat secara sadar mindahin fokus kita. Terus, yang penting juga, ngelihat satu masalah dari sudut pandang yang beda-beda. Contohnya gimana tuh? Kalau di anak-anak, gampang lihatnya pas mereka main peran. Sebentar jadi dokter, toto ganti jadi pasien. Ganti lagi jadi pahlawan super. Kan ganti-ganti topi berpikirnya cepet tuh. Oke. Jadi luas gitu ya mikirnya? Betul. Kalau kita dewasa, contohnya pas kita lagi berusaha ngertiin, kenapa sih pendapat teman kerja kita beda banget sama kita? Itu kan butuh fleksibilitas buat lihat dari kacamata dia. Masuk akal. Kemampuan buat ganti kacamata ya. Sip, lanjut. Yang ketiga. Ketiga, memori kerja atau working memory. Ini kapasitas mental kita buat nahan informasi di kepala sambil kita olah informasi itu. Nahan sambil ngolah. Maksudnya? Misalnya nih, kita lagi di supermarket. Ingat daftar belanjaan di kepala sambil terus jalan milih barang kan? Atau ngitung uang kembalian di kasir tanpa kalkulator? Atau pas masak ngikutin resep, kita harus ingat langkah sebelumnya apa sambil ngerjain langkah yang sekarang. Nah, itu kerjaannya si memori kerja. Oh, kayak RAM di komputer gitu ya, buat nampung data sementara pas lagi diproses. Persis, analogi yang pas. Oke, dan yang terakhir, yang keempat.
Ini yang mungkin paling sering kita asosiasiin langsung sama kontrol diri. Apa tuh? Namanya kontrol inhibitoris. Bahasa gampangnya, ya pengendalian diri. Kemampuan buat ngerem dorongan yang kuat atau kebiasaan otomatis demi ngelakuin sesuatu yang lebih pas sama tujuan kita. Ngerem ya? Ngerem apa aja nih yang direm? Wah, banyak. Pertama, ngerem perhatian biar gak gampang ke distract. Contohnya, yaitu tadi, nahan diri nggak ngecek notif HP pas lagi fokus kerja. Susah tuh. Iya, terus ngerem emosi, biar nggak langsung meledak marah pas ada yang mancing. Terus lagi, ngerem perilaku impulsif. Misalnya, maksa diri ngerjain tugas yang bosenin sampai selesai. Atau nggak gampang nyerah pas baru gagal sekali nyoba sesuatu. Atau yang penting banget, mikir dulu sebelum ngomong atau bertindak. Wah, ini sih kunci banget ya buat nggak asal ceplos atau asal bertindak. Jadi ini fondasinya biar kita lebih terarah ya, nggak ngikutin dorongan sesaat aja. Tepat sekali. Fondasi perilaku yang bertujuan dan nggak impulsif. Gila, kompleks juga ya ternyata di balik kata fokus dan kontrol diri itu. Kalau dipikir-pikir, 4 komponen ini emang penting banget sih dalam hidup. Tadi kan kita singgung tes marshmallow lagi nih. Katanya anak yang bisa nunggu dapat 2 marshmallow itu cenderung lebih sukses. Kok bisa gitu ya? Signifikan banget kayaknya dampaknya. Iya, signifikan banget. Karena kemampuan nunda kepuasan sesaat demi hasil yang lebih baik di masa depan itu kan inti dari banyak banget pencapaian dalam hidup. Riset lanjutannya nunjukin korelasi sama banyak hal positif loh. Apa aja tuh? Ya, nilai akademik yang lebih oke, terus kemampuan ngadepin stres yang lebih bagus, bahkan hubungan sosialnya juga cenderung lebih positif pas mereka dewasa. Wow, tapi tadi sempat disinggung juga, ini bisa lebih penting dari IQ. Ini kedengarannya agak, gimana ya, berani gitu. Masa sih? Kok bisa? Nah, ini argumen yang kuat dari beberapa peneliti top, salah satunya Adele Diamond. Dia bilang, fungsi eksekutif yang isinya fokus dan kontrol diri tadi, itu prediktor kesuksesan di sekolah yang setara atau bahkan lebih baik dibanding tes IQ standar. Waduh, gimana penjelasannya tuh? Gini, tes IQ tradisional itu kan banyak ngukurnya crystallized intelligence, kecerdasan yang udah mengkristal. Maksudnya, seberapa banyak fakta atau info yang udah kita serap dan bisa kita ingat. Kayak kosakata kita berapa banyak, pengetahuan umum kita gimana. Oke, semacam database di otak kita gitu ya, seberapa penuh isinya? Kurang lebih gitu. Nah, sementara fungsi eksekutif ini lebih nyerminin fluid intelligence, kecerdasan yang cair. Ini bukan soal apa yang kita tahu, tapi bagaimana kita menggunakan pengetahuan kita itu. Maksudnya gimana tuh menggunakan? Ya, gimana kita pakai info yang kita punya buat mecahin masalah baru, buat mikir logik, buat adaptasi sama situasi baru, buat kreatif. Nah, di dunia yang infonya banjir banget kayak sekarang, terus perubahannya cepat, kemampuan make otak secara efektif ini jadi krusial banget. Jadi intinya nih, percuma dong punya database gede kalau kita nggak bisa fokus makainya pas dibutuhin. Atau nggak bisa nahan diri dari gangguan pas lagi mikir. Atau nggak bisa fleksibel nyari solusi baru kalau cara lama mentok. Nah, itu dia poin utamanya. Di era serba digital, serba notifikasi 24/7 ini, kemampuan nyaring info, jaga fokus, ngerem respons impulsif, itu jadi kayak superpower tersembunyi gitu. Penting banget di kerjaan, pas belajar, sampai di hubungan pribadi. Kalau kita lihat dari sisi biologis ya nih, gimana sih otak kita ngatur ini semua? Tadi disebut korteks prefrontal, itu bagian mana ya? Itu bagian otak pas di belakang dahi kita. Pusat komandonya di situ. Ada peneliti, Stanislas Dehaene, nyebutnya ruang kerja neuronal. Tempat ngumpulin informasi dari mana-mana di otak, plus pengalaman kita. Terus diolah, ditimbang-timbang, buat nentuin kita mau ngapain. Fungsi eksekutif yang pusatnya di sini, ini yang bikin kita bisa mikir canggih. Mikir canggih gimana maksudnya? Ya, kayak refleksi diri, mikirin diri sendiri, terus ngerencanain jangka panjang, mikirin konsekuensi sebelum bertindak. Itu semua kerjaan si korteks prefrontal lewat fungsi eksekutifnya. Oke. Dan yang bikin kaget tadi, katanya pabrik ini udah mulai kerja dari kita kecil banget. Bahkan sebelum lahir udah ada bibitnya. Luar biasa kan? Riset nunjukin janin di dalam kandungan aja udah bisa nunjukin respon nenangin diri loh. Misalnya, ngisep jempol pas kaget dengar suara keras. Wah, Terus, ada dokter T. Barry Brazelton. Dia ngamatin bayi baru lahir.
Ternyata mereka itu secara naluriah udah punya cara buat ngatur diri dari stimulasi yang berlebih. Misalnya dengan malingin muka atau milih tidur aja. Itu tuh bibit paling awal dari kontrol diri sama ngatur perhatian. Jadi pas lahir tuh nggak bener-bener kosong atau kertas putih gitu ya otaknya? Udah ada bawaan dasarnya? Nggak kosong sama sekali. Adele Diamond peneliti tadi punya analogi bagus nih. Korteks prefrontal anak kecil itu kayak kaki anak umur 2 tahun. Maksudnya, Ya, jelas belum mateng kayak kaki orang dewasa kan. Tapi udah bisa dipakai jalan, lari-lari kecil juga bisa. Nah, sama kayak fungsi eksekutif. Meskipun korteks prefrontal kita baru benar-benar matang di usia 20-an, tapi dari kecil dia udah jalan. Udah berfungsi buat dukung fokus sama kontrol diri dasar. Dan kuncinya, kayak otot. Makin dilatih, ya makin kuat. nah, ngomongin soal ngelatih nih, ini pasti ada hubungannya juga sama kondisi kita secara internal ya. Buku ini ngebahas juga soal stres. Gimana stres ngaruh ke kemampuan fokus kita? Ada riset dari Clancy Blair. Dia nunjukin kalau kadar kortisol tuh, hormon stres ya, yang tinggi di badan kita, itu bisa langsung ganggu kemampuan kita apalagi anak-anak buat fokus dan nyerap informasi. Ganggu gimana maksudnya? Dia bikin eksperimen menarik. Anak-anak diminta ngunyah kapas gitu buat ngukur kadar kortisol di air liurnya, sebelum dan sesudah mereka ngerjain tugas kognitif. Terus hasilnya? Hasilnya jelas banget. Tingkat stres, bahkan stres yang ringan aja, kayak tekanan pas ngerjain tes atau tugas baru, itu udah cukup buat nurunin performa fungsi eksekutif. Artinya apa? Kemampuan kita ngelola stres itu sendiri sebenarnya bagian penting dari fokus dan kontrol diri. Kalau kita bisa ngatur respon stres kita jadi lebih bisa jaga fokus dan kendali. Pantesan ya, kalau anak lagi rewel atau kita sendiri lagi banyak pikiran, emang rasanya susah banget buat fokus atau nahan emosi. Ternyata ada penjelasan biologisnya. Oke deh, ini nambah pemahaman banget. Sekarang, bagian yang paling ditunggu-tunggu nih. Gimana caranya kita bisa ngelatih otot fokus dan kontrol diri ini? Kan kabar baiknya tadi katanya bisa dilatih. Betul banget. Ini kabar baiknya. Ini bukan sesuatu yang sifatnya tetap, nggak bisa diubah. Kuncinya adalah latihan yang disengaja. Tapi, nah ini penting, idealnya dibikin menyenangkan dan nyatu sama kegiatan sehari-hari. Bukan kayak latihan baris berbaris yang kaku. Oke, gimana tuh caranya? Biar nggak kerasa kayak belajar tapi tetap ngelatih. Mungkin dari hal-hal di rumah aja gitu. Bisa banget. Pertama nih, manfaatin minat alami anak. Ingat nggak cerita Antonio di buku sumber kita yang suka banget taekwondo? Oh iya, yang sampai fokus banget latihannya ya? Nah, kecintaannya itu bikin dia bisa fokus latihan berjam-jam tanpa disuruh. Jadi, bantu anak nemuin dagangan jus lemon mereka. Maksudnya, proyek atau hobi yang benar-benar mereka nikmatin. Fokus itu seringkali datang sendiri kalau kita ngerjain sesuatu yang kita anggap penting dan seru. Oke, cari passionnya gitu ya. Terus selain itu, tadi kayak permainan disebut-sebut terus deh. Iya benar, permainan itu ibaratnya gym yang asik banget buat fungsi eksekutif. Kenapa? Karena seru dan biasanya ada aturannya. Kita kelompokin ya biar gampang. Boleh, boleh. Buat ngelatih fokus dan kontrol inhibitoris, itu tadi, kemampuan ngerem, mainan klasik kayak lampu merah, lampu hijau. Kan harus nahan diri buat berhenti pas merah. Terus kursi musik, harus cepet tapi juga nahan diri nggak dorong temen. Atau yang simple banget, Simon berkata, Simon says. Kan cuma boleh ikutin perintah kalau ada kata Simon berkatanya. Iya juga ya. Yaitu ngelatih ngerem respons otomatis. Banget. Ada juga tantangan lain kayak sengaja ngelakuin kebalikan dari instruksi, disuruh sentuh kepala, malah sentuh kaki. Itu bener-bener ngelatih otak buat nahan respons pertama yang muncul. Wah, permainan masa kecil ternyata banyak manfaatnya ya. Terus kalau buat fleksibilitas sama memori kerja gimana? Ada permainannya juga? Ada dong, buat fleksibilitas kognitif biar mikirnya luas, coba mainan sortir-sortir. Misalnya kartu atau balok. Pertama suruh sortir berdasarkan warna. Udah jalan, tiba-tiba ganti aturan. Sekarang sortir berdasarkan bentuk ya. Nah, anak harus bisa ganti gigi di otaknya. Nyusun puzzle juga bagus kan? Harus lihat potongan dari macam-macam sudut. Oke. Terus buat memori kerja, ingat sambil ngolah info. Selain Simon Says tadi, main kartu kayak Uno atau mainan papan sederhana yang ada aturan mainnya. Itu juga ngelatih. Kan harus ingat gilirannya siapa, aturan kartunya apa, sambil mikir mau ngeluarin kartu apa berikutnya. Sip. Kalau aktivitas yang lebih adem nih, kayak baca buku gitu bisa juga nggak buat ngelatih ini? Bisa banget. Baca buku bareng tapi interaktif. Jadi bukan cuma kita bacain terus anak dengerin aja, tapi libatkan mereka. Gimana caranya?
minta mereka ulangin kalimat yang penting. Atau kita sengaja berhenti di tengah kalimat, minta mereka lanjutin. Atau tebak-tebakan, kira-kira abis ini apa ya yang terjadi? Ini ngelatih fokus dengerin, terus memori kerja buat ngikutin ceritanya, sama kontrol inhibitoris juga, biar nggak nyela terus. Oke, dicatat. Nah, ini nih musuh bebuyutan fokus zaman sekarang. Layar, TV, gadget. Gimana sebaiknya kita ngaturnya? Sumber kita bilang apa? Sumber kita nggak larang total sih, tapi nekenin banget pengelolaan yang bijak. Pilih tontonan yang pas usianya dan ada unsur edukasinya. Yang penting banget dihindari itu ngebiarin TV nyala terus jadi suara latar aja di rumah. Kenapa tuh? Kan nggak ditontonin juga. Nah, ternyata studi nunjukin TV yang nyala terus sebagai latar belakang itu ganggu durasi sama kualitas fokus anak pas lagi main loh, meskipun matanya nggak ke layar. Jadi mending matiin aja kalau nggak ditonton. Tapi sebaliknya, nonton acara pilihan bareng itu malah bisa jadi bahan diskusi yang bagus setelahnya. Oh gitu ya. Oke, selain aktivitas-aktivitas tadi, ada hal lain yang mendasar nggak buat nguatin otot fokus ini? Ada, dan ini sering banget kita lupain, istirahat yang cukup sama jeda. Fokus dan kontrol diri itu kayak baterai HP, gampang lowbat. Anak, dan kita juga sih sebenarnya, yang kurang tidur atau kecapean, itu pasti jauh lebih susah buat fokus dan ngendaliin diri. Bener juga ya. Jadi, pastiin tidur cukup. Terus kasih waktu istirahat atau main bebas di sela-sela aktivitas yang butuh mikir. Jangan remehin kekuatan tidur dan istirahat. Sip. Dan terakhir nih, peran kita sebagai orang dewasa, orang tua atau pengasuh gimana? Ini mungkin yang paling ngaruh. Jadi contoh, anak itu peniru ulung. Jadi tunjukin ke mereka gimana kita ngatasin gangguan pas lagi kerja, gimana kita bertahan ngerjain sesuatu yang susah, gimana kita berusaha tenang pas lagi kesel atau frustrasi. Kasih contoh langsung ya. Ya, di buku sumber ada contoh simpel, orang tua yang sadar diri buat ngelatih ngomong lebih pelan atau nggak motong omongan orang lain. Itu hal kecil, tapi anak lihat dan nyerap loh. Termasuk mungkin ngajarin strategi langsung ya, kayak di tes marshmallow tadi. Gimana sih caranya biar bisa sabar nunggu? Ada triknya nggak? Bisa banget. Ajari trik mental sederhana. Misalnya, kalau lagi nunggu sesuatu yang lama, ajak anak mikirin hal lain yang seru, atau nyanyi lagu dalam hati, atau bayangin aja godaannya itu kayak si marshmallow, cuma gambar, bukan beneran. Ini ngelatih strategi aktif buat nunda kepuasan. Oke, banyak banget ya tips praktisnya. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari obrolan kita hari ini, fokus dan kontrol diri itu benar-benar bukan sekedar soal jadi anak baik atau disiplin yang kaku gitu ya. Betul sekali. Jauh lebih dalam dari itu. Ini tuh keterampilan kognitif inti. Dasarnya ada di fungsi eksekutif otak kita. Keterampilan inilah yang bikin kita bisa belajar efektif, kerja produktif, punya hubungan yang sehat sama orang lain, dan, ya, akhirnya bisa mencapai tujuan-tujuan hidup kita. Dan prediksinya buat kesuksesan itu bisa ngalahin IQ, karena ini lebih ke soal gimana kita make apa yang kita tahu, bukan cuma apa yang kita tahu. Dan yang paling penting, ini bisa dilatih, bisa diperkuat kayak otot, lewat cara-cara yang seru dan nyatu sama keseharian. Analogi otot itu ditekankan banget di sumber kita. Makin sering dipakai, makin kuat. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan renungan buat Anda yang lagi dengerin nih. Di tengah dunia yang serba narik perhatian kita dari segala arah ini, kira-kira satu langkah kecil apa ya yang bisa Anda ambil minggu ini buat secara sadar ngelatih otot fokus atau kontrol diri Anda sendiri? Apa ya? Mungkin sesimpel nggak langsung ngecek HP pas baru bangun tidur. Atau nyoba dengerin satu lagu sampai habis tanpa sambil ngerjain yang lain. Atau nahan diri buat nggak langsung komen negatif pas lihat postingan di medsos yang nggak kita suka. Bisa jadi, macam-macam bentuknya. Poinnya adalah ada kesadaran buat ngelatih dan dilakuin konsisten. Mengingat betapa dasarnya keterampilan ini, latihan kecil yang rutin pun dampaknya bisa gede loh buat jangka panjang. Wah, pengingat yang bagus banget buat kita semua. Terima kasih banyak ya udah berbagi wawasan yang dalam banget ini. Semoga obrolan kita ini bermanfaat dan kasih perspektif baru soal kekuatan fokus dan kontrol diri. Sampai ketemu lagi di pembahasan kita selanjutnya.